Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, mahasiswa dari STKIP PGRI Banjarmasin. Saya sekarang bersama ibu dosen tercinta kita yang bernama Ibu Ida Kumalasari MPD. Bagaimana Bu kabarnya sekarang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Beliau mengajar keterampilan berbicara. Baik, di sini saya dan Ibu ingin membahas materi tentang kesenian memanda. Bagi teman-teman yang masih belum tahu, kita sama-sama belajar, menyimak diskusi saya kali ini bersama Ibu Ida Kumalasari MPD. Iya. Jadi nangaran memanda itu itu adalah salah satu bentuk budaya Banjar yang termasuk dalam unsur kesenian. Nah, lalu memanda ini sekarang itu mulai berkurang pertunjukannya. Jadi kalau dulu zaman ibu kecil ada acara perkawinan orang menanggap memanda. Nah sekarang sudah mulai berkurang. Nah cuma ada memanda itu yang kalau di Banjarmasin saya lihat itu adalah pertunjukan di kantor di Taman Budaya. Nah jadi hari ini kita akan mengenalkan kepada penyimak yang khususnya yang cinta dengan budaya Banjar tentang memanda ini ya. Iya. Sebenarnya asal muasal memanda itu dari apa? Jadi asal muasal memanda adalah ketika rombongan bangsawan Malaka, Abdul Mulek dan Indra bangsawan tahun 1897 Masehi yang dipimpin oleh Encik Ibrahim dan istrinya Cik Hawa menetap di Tanah Banjar. Beberapa bulan mengadakan pertunjukan. Pertunjukan tersebut dikenal dengan nama Badamuluk. Awal pertama sebelum memanda itu dikenal dengan Badamuluk, Bu. Jadi Badamuluk itu nama orang kah atau bagaimana? Bukan Bu, sebelum memanda ini itu Badan Muluk dulu. Sebelum dikenal dengan namanya tuh Bu. Jadi teater ini begitu cepat populer di tengah masyarakat Banjar. Setelah beradaptasi, teater ini melahirkan sebuah teater baru bernama Mamanda. Mamanda ini mempunyai pengertian sapaan kepada orang yang dihormati dalam sistem kekerabatan dan kekeluargaan. Mama Unda lain lah. Jadi itu Bu, jadi penjelasannya dulu tentang asal muasalnya memanda. Adakah aliran-aliran di dalam memanda tuh? Iya Bu, di dalam memanda itu mempunyai dua aliran. Yang pertama aliran Batang Banyu yang hidup di pesisir sungai di daerah hulu sungai yaitu di Margasari, sering juga disebut memanda Priuk. Yang kedua bermula tahun 1937 Masehi. Aliran ini daerah Tubau Rantau, sering dipentaskan di daerah daratan. Aliran disebut juga memanda Batu Bau. Aliran ini berkembang di Tanah Banjar. Apa perbedaan tiga aliran itu tadi? Dua aliran tadi. Iya, perbedaannya apa? Perbedaannya di dalam pertunjukan memanda itu berpengaruh ya aliran itu ya? Tinggi Bu, di dalam pertunjukan dua aliran tadi sangat berpengaruh dalam memanda. Nilai pertunjukan budaya memanda itu menurut Anda apa saja yang ada di dalamnya? Menurut ulun nilai pertunjukan dari nilai budaya memanda itu sebagai media hiburan dan sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Banjar cerita yang disajikan baik tentang sejarah kehidupan, contoh tarian yang baik, kritik sosial atau sindiran yang bersifat membangun demoratis dan nilai-nilai budaya masyarakat. Bagaimana contohnya yang mengkritik sosial itu tadi? Itu kritik sosial terhadap pemerintah atau bagaimana? Kritik sosial kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan, kalau misalnya lebih meningkatkan pembangunan misalnya Bu, lebih meningkatkan pembangunan agar lebih baik atau pemerintah menyelenggarakan misalnya bagi anak-anak atau mahasiswa seperti kita untuk memberikan semboyan supaya agar mahasiswa seperti kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu bisa juga sebagai kritik bagi pemerintah Bu. Bisa juga nasihat ya, nasihat. Bisa juga nilai moral, bisa juga akhlak, bisa juga karakter ya. Jadi memang banyak sama seperti karya sastra yang lain bahwa memanda ini memiliki nilai-nilai yang bisa diambil sebagai bahan pembelajaran. Nah sebenarnya tokoh-tokoh memanda yang baku itu apa saja?
Dari yang ulun ketahui diantaranya itu ada raja, terus ada mangka bumi, wazir, perdana menteri, panglima perang dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ya, tapi yang saya sebutkan itu yang tadi ya. Jadi ada sekitar berapa orang itu yang tokoh utamanya? Sekitar 6, Bu. Ada 6 yang pasti ya. Yang 6 yang pasti dalam tokoh-tokoh dari baku tadi. Pernah lah melihat pertunjukan memanda? Untuk saat ini masih belum, tapi di YouTube juga pernah. ada yang online tentang memanda dari Taman Budaya, kan ada YouTube dari channel Taman Budaya. Jadi di sana kita juga bisa melihat secara online. Tapi sekarang ini juga ada, kemarin itu memanda di Taman Budaya juga diselenggarakan secara offline, secara tatap muka bagi siapa yang ingin melihatnya, Bu. Apa kelebihannya kalau menurut Anda nonton memanda itu? Kelebihannya menurut memanda, yang pertama kita sebagai generasi muda bisa mengenal budaya dari Banjarmasin. Itu yang menurut ulun yang utamanya untuk kita mengenal budaya Banjarmasin. Dan apa sih memanda itu, apa pesan moral yang disampaikan oleh memanda. Kan memanda itu seperti drama, jadi kita bisa mengetahui pesan moral dari memanda-memanda itu, Bu. Menurut saya itu. Padahal kalau Ibu pernah nonton memanda ini, itu adalah membuat kepuasan hati karena banyak mengandung unsur humor. Jadi selama pertunjukan membuat saya tertawa. Jadi itu termasuk membuat pikiran bahagia ya. Selain nilai-nilai yang ada tadi. Nah, lalu ada pengertian baladon yang ada di dalam pertunjukan memanda itu apa? Baladon itu. Jadi baladon itu tutur cerita yang dibawakan berlagu, Bu. Gerak tari, cerita memandang bisa berkolaborasi dengan seni tari musik, yakni setelah kerajaan selesai bersidang maka akan ditampilkan pertunjukan tari dengan maksud menghibur raja dan segenap aparat kerajaan, atau ketika kerajaan menang perang diadakan pertunjukan hiburan tari atau musik penting. Jadi baladon ini sesuatu hiburan untuk waktu zaman-zaman dulu itu, untuk hiburan misalnya raja-raja yang harus sudah selesai berperang untuk merayakan kemenangan begitu. Oh, itu namanya baladon ya. Jadi itu namanya baladon. Kalau menurut anak ini sekarang ini bagaimana pertunjukan memanda? Untuk saat ini kalau hanya di daerah Banjarmasin masih ada pertunjukan memanda. Mungkin yang kita lihat itu dari masyarakat atau misalnya anak remajanya yang masih belum mengetahui apa itu memanda, mungkin karena keinginan tahu mereka masih belum ingin tahu gitu. Tapi dari ini gencar pemerintah seperti Taman Budaya mepentaskan untuk masyarakat mengetahui apa itu memanda. Jadi berperan sangat penting pemerintah dalam memperankan memanda ini untuk mengenalkan masyarakat terutama dari Banjarmasin atau lagi di daerah lain, jadi mereka bisa mengenal apa itu memanda. Jadi ini ya memanda dari daerah Banjarmasin gitu. Selain itu juga ya ada festival ya. Iya, festival. Ada perlombaan sehingga orang tidak bisa akan belajar jika ingin mengikuti festival tersebut. Untuk unsur intrinsik yang ada di dalam memanda apa? Unsur intrinsik tuh yang di dalam memanda itu yang utamanya itu tokoh, Bu. Tokoh dari karakter masing-masing, ada yang antagonis, protagonis, segala, dan alur cerita dari memanda tersebut, ada dialog dan serta latar dan setting dalam pertunjukan memanda. Jadi ada tema ya. Ada tema, kemudian juga ada tokoh dan penokohan, kemudian ada latar ya. Iya, Bu. Jadi sebenarnya sama dengan karya sastra yang lain, hanya bedanya kalau memanda ini memang ditujukan untuk seni pertunjukan. Jadi kalau misalnya karya sastra seperti prosa mungkin tidak ya, tapi memanda ini untuk pertunjukan sehingga perlu ada latar musik. Latar musik, latar lagu, tari dan sebagainya. Modern kayak film India tuh nah. Lalu yang terakhir menurut Anda itu sebagai generasi muda bagaimana caranya agar kita dapat mengembangkan kesenian memanda ini agar tidak pudar, menurut Anda bagaimana? Jadi kita sebagai generasi muda tuh harus menjaga kesenian kita. Contohnya misalnya memanda ini sebagai generasi muda, apalagi di daerah kita Banjarmasin, kesenian ini agar tidak hilang atau punah dimakan zaman. Di daerah lain karena bukan kita siapa lagi yang melestarikan kesenian khas
daerah Banjarmasin yang satu ini. Sip. Pesan untuk pendengar apa pesannya? Pesan untuk pendengar, apalagi saya sebagai anak muda, kita sebagai anak muda harus meningkatkan rasa ingin tahu dalam sebuah daerah-daerah, apalagi daerah kita ini, kita harus bisa mengetahui nilai-nilai budaya, apalagi seperti Mamanda ini, rasa keinginan tahu kita dalam Mamanda. Anda tutup. Baik, sudah di ujung acara, saya dengan Ibu Ida Kumalasari sangat berterima kasih karena diskusi kita kali ini sangat berjalan dengan lancar ya Bu, alhamdulillah. Dan atas ini saya ucapkan terima kasih pada Ibu, dan jika ada kesalahan dalam percakapan atau apapun yang saya bicarakan, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.